Share. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 di sini akan menjabarkan tentang fenomena perpindahan furnace, salah satu alat perpindahan panas. Next. Anggota kami terdiri dari ada Ananda Erza, lalu ada Ilham Izur Rahman, ada Emyusa, ada Muhammad Reza Palevi, Mona Priyanti, dan Monika Keza. Next. Latar belakang. Proses pembakaran merupakan jantung dalam berbagai proses industri sejak beberapa abad sebelumnya. Proses pembakaran dilakukan pada udara terbuka yang menyebabkan efisiensi pembakarannya sangat rendah. Oleh karena itu, furnace akhirnya dikembangkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Hingga saat ini, penggunaan furnace dalam dunia industri sudah sangat luas. Dalam melakukan prosesnya, furnace melibatkan fenomena perpindahan. Fenomena perpindahan ini menggabungkan proses di mana massa, energi, ataupun momentum ditransfer dari beberapa bagian sistem material yang tidak seragam ke bagian lain. Sebagai sarjana teknik kimia, diperlukan pemahaman mengenai pemindahan ungkapan lain berbagai proses. Hal ini terkait dengan masih teknik kimia keberjalanan next. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu furnace merupakan alat yang digunakan untuk memancarkan panas atau digunakan untuk mencapai suhu di mana penggunaannya itu sangat luas, mulai dari industri makanan hingga industri logam. Sebagai seorang sarjana teknik kimia, diperlukan keahlian dalam merancang furnace untuk digunakan dalam proses industri. Dalam melakukan perancangan itu, diperlukan pengetahuan mengenai alat furnace serta fenomena perpindahan yang ada di dalamnya. Next. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mendeskripsikan furnace beserta cara kerjanya. Lalu yang kedua yaitu mendeskripsikan fenomena perpindahan yang terjadi di dalam furnace. Furnace juga didefinisikan sebagai sebuah peralatan dengan struktur tertutup yang digunakan untuk pemanasan secara intensif. Prinsip dasar furnace adalah untuk mencapai suhu pemrosesan yang lebih tinggi daripada proses yang dilakukan pada udara terbuka. Pembakaran furnace sendiri memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada pembakaran di udara terbuka karena konsumsi bahan bakar yang jauh lebih tinggi. Selain itu, pengendalian proses pada furnace juga dapat dilakukan dengan lebih mudah. Untuk komponen utama pada furnace, yang pertama ada air blower, di mana komponen ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mendorong atau meniupkan udara yang telah dipanaskan ke dalam saluran yang ada di dalam furnace. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah burner, di mana bagian ini yang menjalankan fungsi pembakaran di dalam furnace, yaitu berfungsi untuk menaikkan dan menjaga suhu di dalam furnace dengan membakar bahan bakar. Bagian yang ketiga ada radiant section, di mana komponen ini di dalamnya terdapat tabung-tabung radiasi yang berfungsi untuk menerima panas radiasi dari hasil pembakaran di dalam burner. Bagian yang keempat ada radiant coil. Bagian ini berada di dalam radiant section yang berfungsi untuk menyerap panas secara radiasi, di mana tabung-tabung ini bisa berupa single pass atau multi pass tergantung pada penurunan tekanan prosesnya. Bagian yang kelima ada convection section, di mana bagian ini terletak di atas radiant section.
Bagian ini berfungsi untuk memulihkan panas tambahan, di mana perpindahan panas pada komponen ini terjadi secara konveksi. Yang keenam ada shield section yang masih berupa bagian dari convection section yang berfungsi untuk melindungi convection section dari panas radiasi langsung dari burner. Yang ketujuh ada bridging, di mana saluran transportasi. Bagian ini merupakan saluran transportasi produk pembakaran dari furnace ke cerobong. Yang kedelapan ada damper, yaitu komponen yang berfungsi untuk mendeteksi panas berlebih dan mencegah udara masuk ke dalam furnace. Yang terakhir adalah komponen stack atau cerobong, di mana bagian ini berfungsi sebagai tempat pembuangan gas hasil pembakaran. Untuk cara kerjanya sendiri, furnace yang pertama, bahan bakarnya dialirkan ke dalam burner dan dibakar dengan bantuan udara yang dititipkan oleh air blower. Selanjutnya, api akan memanaskan tabung dan kemudian memanaskan cairan di dalam bagian pertama furnace atau yang biasa disebut dengan firebox. Selanjutnya, pada firebox terjadi proses pembakaran dan panas disalurkan secara radiasi ke radiant section. Kemudian, cairan akan melewati tabung dan dipanaskan hingga suhu yang diinginkan. Kemudian, gas hasil pembakaran akan meninggalkan firebox setelah didapatkan suhu yang diinginkan. Kemudian, panas dari gas pembakaran akan dipulihkan secara konveksi sebelum akhirnya dibuang ke atmosfer melalui stack. Untuk fenomena perpindahan yang terjadi pada furnace dibagi menjadi 3, yaitu perpindahan panas, perpindahan momentum, dan perpindahan massa. Oke, baik. Selanjutnya perpindahan panas. Perpindahan panas itu terjadi apabila ada perbedaan temperatur antara dua bagian benda. Sebagian besar proses yang terjadi di industri kimia melibatkan energi panas, misalnya proses perpindahan panas. Furnace merupakan alat bantu dalam melakukan pertukaran panas di industri kimia. Pada furnace sendiri, mekanisme perpindahan panas terjadi atas 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan terakhir radiasi. Yang pertama, bisa juga dibilang perpindahan panas secara konduksi. Oke, pada furnace, perpindahan panas secara konduksi terjadi dari satu elemen ke elemen lain pada furnace. Pada dinding furnace, panas yang hilang diakibatkan adanya fenomena perpindahan panas secara konduksi melalui dinding, atap, dan lantai furnace karena adanya perbedaan temperatur furnace dan lingkungan. Di sini teman-teman bisa melihat gambar pertama, yaitu gambar perpindahan panas pada dinding furnace. Mekanisme pemanasan atau pendinginan pada furnace merupakan konduksi non-steady state dengan profil temperatur dan variasi waktu, dengan besar resistensi thermal yang kecil. Untuk kasus material slab yang dipanaskan pada jantung furnace, dengan kondisi hanya satu bagian permukaan yang terkena paparan panas secara langsung, perbedaan dari bagian yang dipanasi ke bagian yang tidak dipanasi akan menjadi 0. Bagian yang lebih cepat mendapatkan panas akan menerima panas yang lebih banyak sampai permukaan sebaliknya terpanasi. Selanjutnya, perbedaan temperatur akan semakin berkurang perlahan-lahan, sampai perbedaan temperatur akhir yang diinginkan tercapai. Kemudian, selanjutnya adalah perpindahan panas secara konveksi. Di situ kita bisa lihat gambar kedua yang merupakan gambar perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas dari satu titik ke titik yang lain, di mana molekul zat perantara ikut bergerak mengalir dalam perambatan panas. Pada furnace, perpindahan panas konveksi terjadi pada minyak di dalam pipa furnace. Perpindahan konveksi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu konveksi alam, yang dalam bahasa Inggrisnya natural convection, dan juga konveksi paksa, forced convection. Nah, perpindahan panas secara konveksi alam atau natural convection itu disebabkan oleh perbedaan suhu antara bagian satu dengan bagian lainnya, sehingga terjadi perbedaan densitas, di mana densitas bagian fluida dingin lebih besar. Pada furnace, konveksi alam terjadi pada permukaan luar furnace terhadap lapisan refractory furnace. Yang kedua adalah konveksi paksa atau forced convection yang terjadi karena adanya gerakan dari luar, seperti pemompaan, pengadukan, dan lain-lainnya. Pada furnace, konveksi paksa terjadi antara gas dan permukaan muatan atau komponen padat furnace lainnya yang dihasilkan dari sumber energi panas yang dibantu dengan recirculating fan. Dan yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan yang terjadi melalui gelombang elektromagnetik secara pancaran atau gelombang panas. Tidak terjadi kontak dari sumber panas dengan penerima panas. Pada furnace, bagian yang menerima radiasi adalah convection section. Bagian ini menerima panas dari burner.
Selanjutnya ialah perpindahan momentum pada furnace. Pada furnace ini, terdapat aliran berkecepatan tinggi yang menyembur keluar dari lens, di mana kecepatan di bawah lens itu lebih besar. Oleh karena itu, slag dalam jumlah besar dapat terciprat ke lens, dan rongga terbentuk pada lehan di bawah lens. Percikan slag akan berpengaruh pada lens. Pembentukan rongga yang terlalu dalam dapat menyebabkan keausan pada refraktori di bawah lens. Di bagian atas furnace, gas yang disuntikkan membentuk pusaran. Karena aliran ini, percikan slag dan partikel yang diinjeksi mungkin mengembang di wilayah gas, dan sebagian dapat mengalir keluar dari furnace melalui saluran keluar. Profil kecepatan gas selama 2 tahap sedikit berbeda. Artinya, pengaruh injeksi partikel terhadap aliran fluida gas kecil. Aliran lelehan sangat dipengaruhi oleh kondisi injeksi. Momentum yang lebih besar ditransfer ke lelehan ketika momentum partikel ditambahkan pada tahap ini. Perpindahan massa pada furnace. Perubahan konsentrasi dari spesimen dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan difusi. Hubungan empiris difusi molar flux dinyatakan dengan hukum Fick pertama, yang menjelaskan tentang difusi komponen A dalam sistem isotermal dan isobaris. Untuk difusi ke arah Z, persamaan dinyatakan sebagai berikut, seperti rumus yang terlihat pada slide, di mana DAB adalah koefisien difusivitas komponen A yang terdifusi melalui komponen B, dan dCA per dZ adalah gradian konsentrasi dalam arah Z. Pada furnace yang digunakan untuk melelehkan logam, pada lelehannya akan terjadi pergerakan osilasi partikel di sekitar posisi keseimbangan meskipun pada akhirnya tidak tetap. Dapat diasumsikan bahwa partikel bergerak sepanjang celah dengan posisi situs yang berubah secara kontinu. Ion yang berbeda akan memiliki mobilitas yang berbeda. Pada lelehan, ion bergerak lebih cepat dalam fase cair daripada fase padatnya. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju difusi. Yang pertama yaitu kekuatan ikatan ion dan oksigen, maka semakin kuat ikatan maka semakin sulit untuk bergerak. Terus yang kedua ada densitas lelehan. Semakin tinggi densitas maka semakin rendah laju difusinya. Yang terakhir ada ukuran ion. Semakin besar radius maka semakin lambat pula ion bergerak dalam lelehan yang kental. Berikut adalah wilayah interaksi yang perlu diperhatikan dalam fenomena difusi dengan viskositas yang tinggi. Bisa dilihat pada gambar 3, yaitu diagram aliran lelehan dalam furnace. Yang pertama, bagian volume utama dari lelehan, di mana konsentrasi material yang terdifusi diabaikan jika dibandingkan dengan konsentrasi jenuhnya. Gerakan lelehan logam pada volume ini disebabkan aliran dan proses konvektif. Lalu yang kedua, bagian di mana distribusi konstan dan difusi konvektif terjadi pada jarak tertentu dari permukaan interaksi atau lapisan batas hidrodinamik. Aliran laminar terjadi pada bagian ini dan viskositas lelehan memainkan peranan penting. Terus yang ketiga, bagian yang secara langsung berdampingan dengan permukaan interaksi atau lapisan difusi di mana perubahan konsentrasi ion berubah dengan cepat dan terjadi difusi ion. Konsentrasi jenuh tercapai di bagian ini.
Untuk yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah furnace adalah alat dengan struktur tertutup yang digunakan untuk pemanasan secara intensif. Furnace banyak digunakan untuk ekstraksi logam dari biji, proses pengabuan, perlakuan panas pada logam seperti annealing, normalizing, tempering, galvanizing, dan proses-proses lain memerlukan pemanasan. Furnace bekerja dengan mengalirkan bahan bakar ke burner untuk dibakar dengan udara. Api dari burner akan memanaskan cairan di radiant section atau firebox, di mana panas dipindahkan secara radiasi. Gas hasil pembakaran dibuang ke atmosfer melalui stack. Dalam furnace terjadi 3 fenomena, yakni perpindahan panas, perpindahan momentum, dan perpindahan massa. Perpindahan panas pada furnace terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan momentum terjadi pada aliran berkecepatan tinggi yang menyembur keluar dari lens sehingga slag dalam jumlah besar dapat terciprat ke lens. Sedangkan perpindahan massa terjadi secara difusi pada layan logam akibat adanya perbedaan konsentrasi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas pemaparannya. Jika ada kekurangan dari kelompok 1, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.